perkenalkan nama saya Olivia Tanjaya dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Kalangan Remaja Indonesia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, apa itu bahasa gaul? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahasa gaul sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber seperti bahasa prokem, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa gaul merupakan gaya bahasa sebagai hasil perkembangan atau modifikasi dari bahasa Indonesia yang mulai dikenal pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti, sehingga sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul merupakan terjemahan, singkatan, hingga plesetan. Bahkan terkadang juga diciptakan kata-kata nyeleneh yang sulit diketahui asal mulanya. Ciri-ciri bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul remaja memiliki karakteristik yang singkat, lincah, dan kreatif. Setiap kata yang digunakan cenderung singkat atau pendek. Dan bagi kata yang panjang, diperpendek melalui proses morfologi atau digantikan dengan kata yang lebih pendek. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan seperti saya menjadi gue, kamu menjadi lo. Lalu ada juga yang dikurangi hurufnya seperti memang menjadi emang atau diganti hurufnya seperti teman menjadi teman. Nah, bahasa gaul itu ada juga yang berasal dari bahasa asing seperti bestie, yaitu sebutan untuk sahabat atau best friend. Lalu kepo yang berarti ingin tahu atau singkatan dari knowing every particular object, dan nolep yang berarti no life atau tidak ada kehidupan. Bahasa gaul juga bisa berupa singkatan seperti GAJ, yaitu kependekan dari gak jelas atau tidak jelas. Lalu ada mager, singkatan dari malas gerak. Ada juga contoh lainnya seperti baper atau kependekan dari bawa perasaan. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja? Penggunaan bahasa gaul pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, situs-situs jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial kebanyakan adalah remaja, sehingga remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Sebagai contoh, tulisan seseorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan ditiru oleh ribuan remaja lain. Kedua adalah lingkungan. Sebagai sarana atau tempat seseorang dalam berkumpul dan bersosialisasi, dapat mempengaruhi keinginan atau ikut-ikutan dalam bercakap atau mengobrol menggunakan bahasa gaul dari orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan media. Media itu terbagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik seperti penggunaan istilah bahasa gaul dalam film, iklan, atau bahkan adegan percakapan di televisi. Hal tersebut berarti bahwa bahasa gaul dapat diperoleh dari media dan tidak selalu dari kontak langsung antara masyarakat. Kedua adalah media cetak, seperti bahasa ada dalam majalah, surat kabar, koran, karya sastra remaja berupa cerpen atau novel, umumnya menggunakan bahasa gaul sehingga menjadi dorongan pembaca atau para remaja mengikuti bahasa dari media tersebut. Lalu, apa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudara bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sulit dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar tidak mudah ikut dalam pengaruh arus globalisasi. Kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan dalam berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia.
dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Pertama, perlu adanya usaha pada saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia. Kedua, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama kaum remaja, untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku. Kesimpulannya adalah saat ini penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja menjadi hal yang sudah biasa dan mayoritas menggunakan bahasa gaul dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adanya hal ini berdampak pada eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi menurun. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama ketika remaja berada dalam lingkungan pembelajaran atau pendidikan. Diharapkan para remaja Indonesia untuk bijak dalam menggunakan bahasa dan tidak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya bahasa Indonesia menjadi lebih terjaga dan tetap dengan keasliannya. Demikian fenomena penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja Indonesia dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.